aktivitas sehari-hari. Boleh Bapak-Bapak sekalian, kita lanjutkan diskusi kita. Untuk itu kami persilahkan kepada yang akan mengawali, baik menyampaikan ulasan atau barangkali membuka dengan pertanyaan. Kami persilahkan. Yang pertama Pak Nugraha, silakan Pak Nugraha. Mengenai topik kebenaran ini, al-haq itu kebenaran itu al-haq datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kebenaran itu wujud pokok dari bersifat materi dan di luar jangkauan dari manusia sendiri. Lalu kalau kita meneliti kembali kebenaran, bahwa kebenaran itu datangnya dari Allah dan itu diwujudkan dalam kalimah-kalimahnya yang berbentuk, dan kalimat itu adalah keadaan itu makhluk itunya sendiri. Nah, pada saat kita zaman sekarang udah jauh dari Rasulullah, dan Rasulullah itu adalah kebenarannya, pembawa kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala yang diwujud nyatakan dalam perbuatannya. Namun setelah kita jauh dari beliau yang ditinggalkan 14 abad, lalu kemudian kita juga ditinggal oleh hadis maupun Al-Quran, sementara banyak teori-teori dari hadis, teori-teori dari Al-Quran itu adalah sebatas teori, sementara kebenaran itu ada dalam Al-Quran. Lalu bagaimana kita mencari kebenaran itu sendiri, sementara Allah sendiri di dalam Al-Quran melalui perumpamaan-perumpamaannya sendiri dia mengkalimatkan kebenaran itu di dalam Al-Quran. Jadi jauh 14 dari abad, lalu gimana kita mencari kebenaran itu sendiri di saat kita jauh dari Rasulullah? Demikian. Ya, jadi saya kira ini adalah satu pertanyaan yang bagus sekali, bahwa kita ini sekarang sudah jauh dari Rasulullah, sudah 14 abad berlalu, tetapi kita masih harus mencari kebenaran dan harus mendapatkan kebenaran dan melakukan kebenaran itu. Nah, yang jelas begini, Rasulullah mengatakan, beruntunglah orang yang beriman dan percaya kepadaku dan dia memang melihat aku. Tapi akan lebih berbahagia, lebih beruntung orang yang tidak pernah melihat diriku tapi percaya kepadaku, mengakui kerasulanku. Nah, ini sudah menggambarkan betapa memang beratnya orang-orang zaman kontemporer dibandingkan orang-orang zaman salafiyah dulu di dalam mengamalkan agama. Dulu ketika masih ada Rasulullah, ketika ada pertengkaran, ketika ada keraguan, tinggal bertanya kepada Rasulullah, Rasul, kami melakukan ini, akan melakukan ini, benar tidak? Rasul akan menjawab. Atau Rasul akan tiba-tiba datang wahyu. Atau Rasul akan membacakan Al-Quran yang pernah diwahyukan. Nah, ketika Rasulullah meninggal dunia, masih ada sahabat yang pernah melihat Rasulullah, peri kehidupan Rasulullah dan sebagainya. Ketika mereka menemukan kesulitan, mereka akan bertanya kepada sahabat-sahabat Rasulullah yang benar-benar dekat kepada beliau, yang mengikuti kemana beliau berada dan benar-benar meyakini keberadaan Allah dan Rasulnya. Mereka akan lebih senang. Kemudian waktu berjalan, tinggallah tabi'in. Tabi'in adalah orang-orang yang tidak sejaman dengan Rasulullah, tapi masih sempat bertemu dengan para sahabat. Mereka masih bisa bertanya kepada para sahabat, ya para sahabat, bagaimana ini, bagaimana itu, apakah kami salah dan sebagainya. Para sahabat akan memberikan bagaimana jalan kebenaran itu dengan mengacu kepada Al-Quran dan hadis-hadis yang pernah mereka, atau sunnah-sunnah Rasul yang pernah mereka lihat. Terus waktu berjalan, tabi'in dan seterusnya sampailah kepada kita. Tetapi yang paling utama adalah bahwa Allah yang telah menurunkan kebenaran, Al-Quran adalah kebenaran, dan yang telah menurunkan Al-Quran ini, dan Allah memelihara Al-Quran ini. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan bahwa Allah telah menurunkan Al-Quran dan memelihara Al-Quran ini. Inna nahnu nazalna zikra wa inna nahnu lahafidun. Sesungguhnya aku telah menurunkan peringatan. Quran itu zikra, al-zikra juga peringatan, dan akulah yang akan memeliharanya.
Jadi Quran inilah yang akan selalu menjadi pedoman kita. Di samping Al-Quran adalah sunnah. Ketika Rasulullah akan meninggalkan kita semua, beliau telah mewasiatkan kepada kita, taraktu fikum amroini in tamasaktum bihima lan tadillu abada, kitabullahi was sunnatu rasul. Sesungguhnya aku telah meninggalkan kepada kamu atau mewariskan kepada kamu dua urusan, dan apabila kamu mengikuti itu, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Yang pertama adalah Al-Quranul Karim, yang kedua adalah Sunnatu Rasul atau hadis-hadis Rasulullah. Kita kembali ke sana. Nah, jadi sesungguhnya agama itu tidak sulit. Sesungguhnya agama itu jelas, kebenaran itu jelas. Kadang manusia yang mempersulit-sulit, bahwa Rasulullah mengatakan yassiru wala tu'assaru, basyiru wala tubassaru. Mudahkanlah urusan-urusan, janganlah mempersulit. Bawalah berita gembira, jangan membawa berita yang sedih. Nah, itulah dia kira-kira jawaban singkat dari saya mengenai hal ini. Jadi walaupun kita sudah jauh dari kehidupan Rasulullah, tapi Rasulullah telah meninggalkan kepada kita dua urusan yang kalau kita kembali kepadanya, insya Allah kita akan tetap berada di dalam jalan kebenaran. Jadi demikian untuk kita tetap berada dalam kebenaran walaupun sudah jauh dari Rasulullah, bagaimana kita berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Ada lagi bapak-bapak yang mau disampaikan? Oh, Pak Pardi ada yang mau disampaikan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai kebenaran bahwa 4 perkara besar yang selalu dimohonkan oleh Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, supaya beliau dapat melihat setiap yang benar itu sebagai kebenaran. Kemudian yang kedua, supaya beliau diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat mengikuti kebenaran. Kemudian yang ketiga, supaya beliau dapat melihat yang salah dan keliru sebagai kesalahan dan kekeliruan. Kemudian yang dimohonkan oleh Rasulullah SAW yang keempat, supaya kita bisa menjauhi diri dari kesalahan dan kekeliruan. Kemudian yang lebih penting menurut kita bahwa kita bisa turut menyebarkan kebenaran itu untuk menjadikan kita sebagai manusia yang sempurna, yaitu dapat melihat kebenaran dan mengikuti kebenaran, dan sekaligus kita harus menyebarkan kebenaran yang hakiki. Mungkin itu doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai umat manusia tentunya harus bisa mengikuti kebenaran dan menyebarkan kebenaran itu. Mungkin itu tambahan dari kami. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh saudara-saudara sekalian, bahwa memang mata kita sering menipu. Itulah sebabnya doa ini sangat penting. Kadang-kadang apa yang kita lihat dengan mata itu belum tentu adalah hal yang benar-benar seharusnya demikian. Hal ini kalau boleh saya ibaratkan sebagai seorang kafilah yang berjalan di tengah padang pasir, kemudian di tengah terik matahari, dia melihat di depannya ada sebuah danau, sebuah telaga yang menampakkan air yang berlimpah-limpah. Tapi ternyata ketika didekati tidak ada selain daripada padang pasir, selain daripada kekeringan dan kekeringan. Dan Allah memang telah mengatakan kepada kita bahwa yang buta itu sebetulnya bukanlah mata,
tetapi yang buta adalah hati yang ada dalam dada. Innala ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Itulah sebabnya maka doa tadi benar-benar sangat relevan di dalam peri kehidupan yang kita jalani sekarang ini, di mana hal-hal yang batil dan benar seringkali dicampur adukkan. Seringkali orang mencampur adukkan antara kebenaran dan kebatilan yang membuat kita terkecoh, tertipu. Padahal Allah mengatakan, wa ma ya'iduhumus syaitanu illa gurura. Tidaklah setan itu memberikan janji kepada kamu kecuali adalah tipu daya belaka. Dan Allah pun telah memperingatkan kepada kita sebetulnya agar supaya kita tidak mencampur adukkan antara kebenaran dengan kebatilan. Wala talbisul haqqo bil batil wa takmurul haqqo wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu mencampur adukkan antara kebenaran dengan kebatilan, dan jangan kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Saudara-saudara, Rasulullah juga memberikan pengertian ataupun memperingatkan kepada kita bahwa di antara yang hak dan yang batil, di antara yang benar dan yang salah itu ada memang hal-hal yang membuat kita ragu-ragu, hal-hal yang membuat kita menjadi bingung apakah ini benar atau salah. Rasulullah mengatakan, al halalu bayan wal haramu bayan wa bainahuma umurum mustabihat la ya'lamuha kasiru minan nas faman taqa syubuhat faqad istabra'a li irdihi wa dini wa man waqa'a fi syubuhati waqa'a fil haram. Sesungguhnya yang halal itu sudah jelas dan yang haram itu sudah jelas. Namun di antara yang halal dan yang haram itu ada sesuatu perkara-perkara yang subhat, perkara-perkara yang meragukan. Sebagian orang tidak mengetahui hal ini. Barang siapa yang menghindari perkara yang subhat, maka dia telah membersihkan kehormatan agamanya. Dan barang siapa yang terjatuh ke dalam perkara-perkara yang subhat seperti ini, maka dia terjatuh ke dalam perkara yang haram. Jadi inti daripada hadis Rasulullah ini adalah bahwa kalau kita melihat hal-hal yang meragukan dalam hal yang subhat seperti ini, maka hati nurani kita lah yang akan berkata, kalau itu adalah benar-benar meragukan, lebih baik kita tinggalkan. Karena memang di dalam hadis ini Rasulullah menyambung dengan kalimat inna fi jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Bahwa sesungguhnya di dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Apabila daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuh manusia, dan apabila daging itu jelek, maka jeleklah seluruh tubuh manusia. Ala wahyal qalb, kata Rasulullah, ingatlah bahwa itu adalah hati manusia. Oleh karena itulah saya pikir dua hal yang saya bisa simpulkan dari pertanyaan atau pernyataan tentang doa tadi. Yang pertama adalah memang bahwa manusia sering kali dikaburkan oleh tipu daya untuk melihat mana yang benar dan batil. Oleh karena itu maka bahwa doa ini adalah salah satu doa yang sangat bagus untuk dapat kita ikuti, untuk dapat kita ucapkan setiap hari, setiap saat, sehingga senantiasa kita berjalan di dalam jalan-jalan kebenaran. Dan kemudian yang kedua adalah kita harus mengakui bahwa di antara yang hak dan yang batil itu ada yang meragukan, yang diistilahkan dengan syubhat tadi. Maka sebaiknya kita tinggalkan hal-hal yang bersifat syubhat. Contoh adalah ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sedang meminum susu sapi, maka beliau menanyakan kepada maulanya atau kepada pembantunya, dari mana susu sapi ini kamu peroleh? Saya tadi sedang berada di kampung dan kemudian sedang ada rame-rame, ada semacam undian yang kemudian saya menang. Maka saya belikanlah uangnya untuk membeli susu sapi ini. Maka serta-merta
beliau masukkan 2 jarinya ke kerongkongannya dan kemudian dia muntahkanlah semua isi perutnya untuk menghindarkan dari susu sapi yang beliau khawatir akan kehalalannya. Saudara-saudara, ada satu hal lagi yang ingin saya kemukakan adalah bahwa dalam zaman salafi, para sahabat, banyak sekali sahabat yang meninggalkan subhat ini dan masuk ke dalam kehidupan yang disebut dengan waro, kehidupan yang mensucikan dirinya sedemikian rupa, sehingga kadang-kadang bagi kita, orang-orang yang hidup zaman sekarang, itu sangat sulit untuk dilakukan dan sangat tidak masuk akal. Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang sahabat Rasulullah, pernah membakar seluruh anggur yang merupakan penghasilan beliau dari kebunnya. Ketika ditanya mengapa membakar seluruh anggur, karena ternyata dalam panen anggur sekarang ini ada yang kering, dan beliau takut sekali bahwa anggur yang kering itu akan diambil orang untuk membuat khamr, minuman keras, dan daripada jatuh ke dalam tangan orang-orang yang tidak benar, anggur-anggur kering tersebut dijadikan bahan untuk membuat minuman keras yang haram bagi kita orang Islam, maka Sa'ad bin Abi Waqqas lebih baik membakar seluruh anggur yang dimilikinya. Demikianlah maka yang namanya menjaga diri dari kebatilan dan memohon agar Allah memberikan kepada kita pengetahuan mengenai kebenaran, ini benar-benar sangat relevan dalam menjalani kehidupan sekarang ini. Saya kira demikian jawaban dari saya. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan diskusi ini kita bisa termotivasi untuk belajar dan mengetahui tentang apa-apa yang benar, dan kemudian kita diberi kekuatan Allah Subhanahu wa taala untuk dapat bersama-sama melaksanakan kebenaran itu, dan juga kita termotivasi untuk mempelajari apa-apa yang salah dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak melakukan kesalahan-kesalahan itu. Bapak Wadi mengingatkan pada kita mengenai doa yang diajarkan Rasulullah agar kita ditunjukkan kepada kebenaran. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Dan tentu saja sebagai sesama muslim tentu kita harus saling mengingatkan ketika saudara kita ada yang melakukan kesalahan, kita ingatkan dengan cara yang baik. Mudah-mudahan diskusi kita pada kesempatan kali ini bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Dan marilah kita akhiri acara kita dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.